Kita mulai ke pembahasan sambil kita memanfaatkan menggunakan teori atau konsep yang sudah ya yang sudah kita pahami sama-sama. Silakan nomor satu, teman-teman, jawabannya ditulis 1A atau 1B. Ya kan, 10 orang sudah masuk, 11 orang A jawabannya. Kita cek, ketika sedang melakukan kunjungan rumah, wawancari seorang bukan pasien mengeluh berkeringat pada malam hari, berbagai batu. Tolong jangan dilupakan bagaimana eh, ini nih BTA, TBC itu banyak muncul. Jadi yang berkaitan dengan TBC itu banyak muncul banget karena TBC merupakan penyakit yang paling banyak di komunitas ya. Cari apa termasuk juga DOTS ya DOTS termasuk yang baru-baru juga cara untuk pengumpulan dahak juga tolong Anda kuasai ya karena ini banyak kemarin keluar beberapa orang yang mengatakan ini keluar Pak. Ya. Kemudian di sini dijelaskan ada upaya preventif sekunder yang dilakukan oleh perawat. Preventif sekunder kita tidak kemarin kita tahu bahwa preventif itu ada tiga ya, ada tiga primer, primer, primer itu terkait dengan promosi kesehatan dan pencegahan spesifik, pencegahan spesifik. Ya. Kemudian yang sekunder, sekunder adalah penemuan kasus dan pengobatan. Penemuan kasus, kasus, sekunder, penemuan kasus dan pengobatan ini, serta ada pembatasan disability limitation untuk pembatasan kesehatan. Yang tersier, tersier itu terkait dengan rehabilitasi, rehabilitasi. Berarti kalau ditanyakan adalah upaya preventif sekunder, maka kita mengacu kepada ada dua ini. Ada dua ini penemuan kasus dan pengobatan ini setelah disability limitation, pembatasan kesehatan. Jadi kalau kita lihat yang cocok dengan pengobatan, ada nggak? Kalau penyuluhan berarti ini primer. Menganjurkan komunikasi dengan suami, jadi masih primer juga. Menyarankan oksigen, menyarankan menghentikan sesak. Apakah nanti sudah spesifik? Nah, apakah ini pengobatan dini? Menganjurkan banyak minum jika batuk. Nah, itu jadi judulnya adalah karena di sini sebelum positif, kemudian diagnosa TB dan sudah mendapatkan berarti memang tindakan yang sesuai dengan pengobatan dini. Pengobatannya adalah berarti pengobatannya adalah kalau menganjurkan menggunakan oksigen itu pengobatannya ya, tapi kan di sini sudah diberikan pengobatan, maka tindakan perawat saat kunjungan keluarga tersebut supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, maka dijelaskan bagaimana uh, minum obat dan cara pengobatan. Ingat 10B ya, 10B. 10B 10 benar, tidak hanya 6B, sekarang 10B. Jadi jawaban nomor A, nomor 10, nomor 1 adalah A. Nah, sekarang nomor 2, silakan teman-teman. Nomor 2 jawabannya apa? Nomor 2, silakan. Ya. Kedua, kedua E. Coba perhatikan di sini. Nah, ini yang menarik di soal-soal komunitas. Soal-soal komunitas ini menarik. Kenapa menarik? Perhatikan di sini. Yang pertama kita menentukan diagnosa masalah komunitas. Nah, di sini perhatikan, di sini ada diare.
diare sebanyak 21. Kemudian tipes abdominalis adalah 15. Rematik juga 35 dari 35% dari 35. Lansia hipertensi 25%. Perhatikan di sini, apa yang harus Anda perhatikan di sini? Yang harus diperhatikan adalah di sini. Kalau diare itu penyakit apa? Pencernaan. Kalau tipus abdominalis penyakit pencernaan juga ya. Katakanlah kita pencernaan. Rematik itu adalah penyakit imun, ya, lebih baik karena imun. Ini kardiovaskuler, ya, ini kardiovaskuler. Jadi di sini ada minimal ada 3 sistem, penyakit pada kasus ini. Kalau misalnya sudah ada 3 ini, kita bisa ngambil data terbanyak. Data terbanyak ini 21 sampai dengan 236. 36 ini 35, ini 25, ya. Karena 36, 6, 2, 35, kemudian 25, ya, 25, kemudian 20%, ini kita persentasenya kita tidak bisa mengabaikan ini dan lain sebagainya, ya. Tidak bisa mengabaikan salah satu data. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita ini, kita dari data yang 25%, yang 3 ini, maka kita menarik kesimpulan kalau semua lansia seperti ini, ya, lansia seperti ini, dan itu pun banyak anak, ada lansia, ada anak, itu ya juga tidak mengacu kepada semua satu ataupun satu umur, maka kita ngambilnya masyarakat. Kalau tidak ada spesifik umur, misalnya, kalau misalnya di sini 75%, berarti kan tingginya angka kejadian pada lansia, hipertensi pada lansia itu bisa seperti itu. Tapi kalau tidak ada perbandingannya hampir sama dan tidak ada kelompok yang tinggi banget, makanya diambilnya masyarakat. Ya, jadi jawabannya adalah jawabannya. Gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya di sini ada 1% saja, 1% aja ditentukan KLB, ya. Ada KLB misalnya 1% filariasis, itu kan sudah KLB, ya, KLB. Atau ada sekarang stunting aja 1 misalkan. Ini juga yang menjadi prioritas. Jadi di komunitas itu, yang pertama yang menjadi prioritas adalah jika ada KLB, KLB, KLB. 1. Yang kedua, jika program pemerintah PPR, program pemerintah tidak tercapai. Misalnya ada stunting, tidak tercapai program pemerintah, mencakupan rendah, misalnya itu tidak tercapai. Yang ketiga, cara menentukannya adalah berdasarkan data, ya, data terbanyak. Dan yang ini kita gunakan data terbanyak. Karena tidak ada KLB, ada nggak di sini? Tidak ada, kan? Tidak ada. Program pemerintah di sini tidak ada PTM, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi tidak menggunakan ini, tapi menggunakan data terbanyak. Jadi kalau di rumah sakit kan ada Gadar, ada kebutuhan dasar manusia, data terbanyak. Jadi cara menentukan di ujian itu seperti ini, ya. Cara menentukan di ujian seperti itu. Hingga dengan cara seperti ini, maka adalah pilihan kita. Kemudian nomor tiga. Silakan teman-teman. Nomor 3 apa jawabannya? Silakan nomor 3 teman-teman.
kita pelan-pelan karena ini banyak soal yang keluar tahun kemarin dan terutama banyak keluhan deh, banyak keluhan tidak bisa, itu banyak keluhannya ya, banyak keluhannya tidak bisa, tidak paham dan lain sebagainya. Ini sudah partikel nomor 3. Berarti jawabannya ada C, ada B. Oh, C dan B kan ada yang dapat, berarti kan ada yang dapat 5, ada yang nggak dapat 5 kan. Sudah. Nah, D juga, B, C, D. Kan. Itu juga sudah, kalau misalnya seperti itu kan, repot nanti kita. Ya. Oke, nomor 3. Tindakannya adalah sebagai perawat keluarga, apakah tindakan preventif primer yang dapat dilakukan, yang tepat dilakukan? Kita baca kasusnya. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan kasus penderita TB 5 besar di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan pengembangan penanganan pasien dengan metode DOTS, artinya hilang di satu ya. Sebagai perawat keluarga, Anda apakah tindak perawatan primer? Nah, perawatan primer berarti yang mana kira-kira? Oke, rehabilitasi ini tersier. Memberikan penyuluhan primer satu, ya kita jaring. Melakukan screening adalah sekunder. Melakukan pengobatan pasien TB sekunder. Merujuk dengan komplikasi merujuk dengan mengurangi cacatan berarti sekunder. Jadi jawabannya adalah B. Oh, ada yang salah. Oh, ada yang salah. Mana yang salah? Banyak yang salah ternyata. Yang ditanyakan preventif primer, yang ditanyakan preventif primer apa? Berarti penyuluhan, kemudian kalau ada pentingnya imunisasi pada balita itu primer, termasuk juga specific protection itu uh, itu primer juga. Specific protection apa? Specific protection itu misalnya Anda menggunakan APD level 3 untuk menghadapi pasien dengan penularan secara apa ya, penularan secara airborne. Itu juga preventif sekunder, primer. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya penyuluhannya adalah promkes, imunisasinya adalah specific protection. Nomor 4 sekarang teman-teman. 4. Pak, nanti penjelasan jumnya di-share ya, Pak. Siap, di-share. Semuanya di-share kok. Ini dari sini sampai tadi di-share, tenang. Silakan nomor 4. Nomor 4, pertanyaannya, apa peran edukator yang semestinya dilakukan perawat tersebut menjalankan tugas kepada keluarga binaan tersebut? Nah, seorang perawat bekerja di salah satu puskesmas mengelola salah satu keluarga yang menderita hipertensi di wilayah binaannya. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Nomor 14, oh betul, 4, penyuluhan tentang hipertensi, benar ya. Nah, edukator ya. Kemudian nomor 5, silakan. Intervensi keperawatan yang tepat terhadap masalah tersebut sebelum dirujuk ke rumah sakit sebaiknya apa? Ini pasiennya klaim keluarga datang ke puskesmas bahwa salah satu anggota keluarganya menderita kejang-kejang setelah mengalami buang air besar, bahkan sering disertai muntah. Perawat tersebut melakukan home visit dan memeriksanya. Kesimpulan munculnya diagnosis profiling gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Berarti karena ini Anda home visit atas laporan ditugaskan, maka Anda langsung saja
prinsipnya kegawat daruratan sudah kejang-kejang, itu gawat daruratan. Jadi kira-kira apa tindakannya? Ini sudah kejang-kejang, bro, muntah dan lain sebagainya ini kira-kira apa? Ini kalau sudah gawat darurat, maka pendekatannya ABC. Pendekatannya ABC. Kalau sudah gawat darurat, dimanapun, mau di rumah sakit, mau di komunitas, kan di sini tidak ada kejang-kejang, buang air besar sering, ini berarti kurang cairan, benar-benar kurang cairan. Berarti tindakannya ABC, berarti C jawabannya ya. C. Langsung karena Anda kan ditarik dari puskesmas, Anda bukan lagi di Anda datang sendiri, tapi Anda sudah ada keluarga yang lapor, maka berarti Anda yang datang ke puskesmas. Itu urusannya dengan uh, kasusnya harus gadar kalau demikian. Kemudian nomor 6. Nomor 6, silakan. Nomor 6. Nomor 6, silakan. Silakan nomor 6. Nomor 6. Silakan nomor 6. Ketika sedang melakukan kunjungan rumah ke salah satu keluarga binaan, perawat menemukan pasien dengan tanda gejala tekanan 160 per 100 mm Hg. Nadi 90, kesadaran kompos mentis, berbaring tempat tidur karena pasien mengeluh sakit kepala. Lalu keluarga sudah seminggu mulai keluhan sakit kepala, kemudian perawat tersebut merujuk pasien di bawah puskesmas atau dokter terdekat. Peran apa yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Kira-kira perannya apa tuh? Menganjurkan itu kan, kemudian merujuk. Merujuk itu perannya sebagai apa? Merujuk. Ya kan, teman-teman. Nomor 6, teman-teman. Berapa orang yang belum? Ya, kalau merujuk asuhan keperawatan, dia harus merawat dengan sendiri. Ya, asuhan perawatan. Kemudian advocate, kita menolong. Kalau kolaborator itu, dia dengan profesi lain, berkolaborasi dengan profesi lain. Bisa dengan ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Jadi di sini adalah peran kolaborator. Jadi C jawabannya. Kemudian nomor 7, silakan. Nomor 7. Nomor 7 panjang. Nah, latihan aja. Latihan membaca dari sekarang. Karena panjang-panjang juga soal-soalnya di sana nanti. Silakan latihan. Nah, nomor 7. Tindakan apa yang sering dilakukan oleh perawat tersebut? Kita baca kasusnya. Berdasarkan hasil kunjungan pada beberapa keluarga, seorang perawat menemukan satu keluarga yang berbeda dengan keluarga yang lain yang pernah dikunjunginya, sehingga menjadikan suatu perhatian dan dijadikan sebagai keluarga binaan. Karena salah satu anggota keluarganya adalah menderita penyakit stroke. Berdasarkan data yang diperoleh, pasien tersebut terpasang NGT sudah 7 hari, bahkan sampai tercium bau tidak sedap pada selang tersebut. Tindakan yang mesti dilakukan oleh perawat tersebut adalah apa? Apa yang pertama kali dilakukan oleh perawat tersebut? Kira-kira silakan.
Silakan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena ini sudah bau 7 hari ya. Jadi ya, jawabannya ini ya. Melakukan inform konsen dulu dong, mengganti. Inform konsen mengganti dulu. Ya, ini udah bau. Jadi jawabannya adalah A. Nomor mana? Oh, promotif di bawah. Nomor 8, nomor 8, nomor 8. Silakan nomor 8. Setelah melakukan evaluasi kunjungan rumah yang ketiga kali oleh perawat puskesmas, pada salah satu keluarga yang menderita penyakit stroke, pasien mengalami kemajuan yang sangat baik. Pasien dapat makan sendiri, padahal tadinya dibantu oleh putra-putrinya. Pasien pun mengatakan terima kasih atas bantuannya telah memberikan perawatan sehingga dapat melakukan kembali aktivitas sendiri. Upaya preventif apakah yang telah dilakukan perawat terhadap pasien stroke tersebut? Nah, ini berarti apa jawabannya? Ayo pakai logika, pakai logika. Preventif apa? Kalau bolehkah ada jawabannya dua? Boleh, ini ada dua nih jawabannya masalahnya. Masalahnya ada dua. Masalahnya ada dua, masalahnya jawaban di sini ada dua. Ya. Ini makan sekarang makan sendiri, padahal tadinya dibantu. Jadi ini rehabilitasi, sini rehabilitasi, ya rehabilitasi. Itu sekunder, itu ini. Jadi C dan D benar, C dan D benar. Jawabannya C dan D benar, ya. Ini membonuslah dapat 2 orang, C dan D, ya. Oke, nomor 9, silakan teman-teman, nomor 9. Manakah langkah pertama yang perlu dilakukan perawat X sesuai dengan teori perubahan terencana? Perawat X tugaskan ke daerah dengan penduduk yang diyakini kalau sakit tidak perlu ke pelayanan kesehatan, tapi harus pergi ke dukun, berjampe-jampe, dan dimandikan. Jadi, kira-kira yang betul yang mana? Ini nomor 9. Nomor 9, silakan. 9. Apa dulu yang harus dilakukan? Jadi jawabannya adalah menumbuhkan dulu rasa kebutuhan dan keinginan untuk berubah. Jadi kalau mereka nggak butuh, ngapain juga sibuk-sibuk? Biarin aja dulu, dan sampai nanti kita dilaporkan jadi masalah. Kemudian nomor 10, manakah pengendalian faktor yang paling tepat untuk mengatasi kasus tersebut? Sekarang banyak yang ini ya, banyak. Masih ada nih di yang kena rabies, masih ada. Berdasarkan laporan populasi vektor terutama lalat meningkat dengan tajam di desa X. Kondisi lingkungan desa X pada penduduk rumah berdempetan dengan gang sempit. Sampah menumpuk di ujung gang disertai bau yang tidak sedap. Tempat penampungan sampah sementara tidak tertutup. Apa kira-kira teman-teman? Ini kan sampahnya yang banyak di. Berarti apa yang pertama dilakukan pengendalian vektor? Itu aja kalau sampahnya nggak dibuang, ya. Jadi jawabannya adalah D. Pengendalian mekanis, berbuang dulu aja. Mekanis aja. Dari 1 sampai 10, siapa yang betul semua?
Yang benar semua dari 1 sampai 10. Mudah-mudahan ada yang benar semua, teman-teman. Nah, bukan saya, jawabnya. Nomor 11. Nomor 11. Apa tindakan prioritas yang harus diambil oleh perawat kesehatan kerja? Ini perawat kesehatan kerja lagi. Di sebuah perusahaan X, 90% karyawan bagian produksi mengeluh tangannya sering terciprat minyak dari penggorengan. Alat perlindungan diri tidak disediakan oleh pihak perusahaan sebagaimana mestinya. Berarti gimana? Berarti kita sebagai advokat. Nomor 9 tadi apa jawabannya nomor 9? Menumbuhkan C, nomor 9. Berarti kita sebagai advokat dong ya, membela, mengadvokasi perusahaan. D, jawaban nomor 11, D. Nomor 12. Apa tindak pertama perlu diambil oleh perawat kesehatan sekolah pada siswa SD tersebut? Hasil screening kesehatan gigi SD Karamungga pada bulan Januari menunjukkan 78% siswa kelas 1 sampai 3 mengalami karies gigi. Ya, mengalami karies gigi. Apa yang harus diambil, tindakan yang harus diambil? Silakan teman-teman jawab. Ini banyak karies, berarti kalau ini kan apa tindakannya? Kemudian karies. Kira-kira apa? Kalau dengan anak-anak kita lebih banyak pancase. Kalau anak-anak disuruh pancase repot anak-anak. Lebih cenderung kalau anak-anak itu mendemonstrasikan oral hygiene. Mereka lebih enak kalau dilibatkan ya kalau anak-anak itu. Jadi jangan kalau demonstrasi anak SD 70% itu demonstrasi berarti itu apa dan case-nya seminar itu. Oke, nomor 12 B. Nomor 13, silakan sekarang. Apakah tindak pertama yang dilakukan perawat insan kerja pada kondisi di atas? Semua pekerja sablon di rumah home industri X mengeluh sering mengalami sesak napas batuk. Ada home industri yang menyediakan APD berupa masker, namun APD jarang digunakan. Berarti apa apa yang dilakukan berarti bukan hanya penyuluhan, berarti sudah di APD sudah diberikan. Lebih cenderung kepada kira-kira nomor 13 apa? 13 apa? Apa penyuluhan, apa memasang papan? Karena ini tidak dilakukan, maka kita harus memberikan pendidikan. Ya, berarti jawabannya adalah A. Nomor 14. Nomor 14. Apakah tindakan prioritas pada yang harus dilakukan oleh perawat? Ini apa ini? Jadi 15 kasus kaki gajah binaan puskesmas proses memprogramkan pemberian antifloria. Minggu pertama diberikan satu desa, seluruh masyarakat satu desa minum 100%. Minggu kedua pemberian obat di desa kedua 65%. Desa 2 menolak minum karena mendapat informasi dari desa warga A, warga desa 1. Setelah minum obat, pusing dan mual. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat? Nomor 14. Nomor 14, apa yang harus dilakukan? Ini kayaknya ada yang paling pintar ini di puskesmas. Jawabannya benar, pendidikan kesehatan tentang
penanggulangan efek samping karena keluarganya tidak mau karena mendengarkan ada pusing mual. Nomor 15. 15, silakan. Berdasarkan laporan di Kecamatan X, terdapat sekelompok remaja laki-laki yang sering minum minuman keras dan memakai zat adiktif di kecamatan tersebut. Adalah para remaja yang sudah pernah mendapat penyuluhan tentang bahaya minuman keras dan zat adiktif. Apa rencana prioritas yang akan Anda lakukan untuk kasus di atas? Ya, ini sudah dilakukan penyuluhan. Terus kalau sudah mau diapain? Ya, kalau sudah mau diapain itu? Silakan. Jadi kalau memang sudah gagal, berarti kita melakukan pengkajian ulang. Lapor polisi. Main lapor aja. Lapor polisi itu. Ya, D jawabannya. Kalau sudah dilakukan dan sudah diberikan penyuluhan, artinya kan kalau sudah diberikan penyuluhan, Anda melakukan apa? Sudah melakukan ASKEP, berarti kita harus melakukan evaluasi, maka reevaluasi, reassess. Silakan nomor berapa? Belum aja. Nomor 15, silakan 15. Oh, nomor sudah. Nomor 16. Nomor 16, silakan teman-teman. Nomor 16. Apakah tindakan prioritas yang perlu dilakukan oleh perawat berdasarkan laporan terjadi diare di SDX tinggi? Dari hasil pengkajian didapatkan PHBS. PHBS harus ada. PHBS remaja, PHBS sekolah, keluarga. Anda harus paham ya. Harus dikuasai. Ya, harus dikuasai. Nomor 16. Salah satu data yang didapat, hampir seluruh siswa tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan serta tidak mendapat fasilitas untuk cuci tangan di SD tersebut. Berarti apa yang harus dilakukan? Nomor 16. Berarti kalau Anda ini kan tidak ada nih, tidak ada tempat, tidak ada fasilitas. Anda tugasnya sebagai apa? Sebagai advokat, maka advokasi. Advokasi, jawabannya nomor 54. D. Advokasi B jawabannya. Kalau mengajarkan 6 langkah, emang makan harus 6 langkah cuci tangan. 16B. Nomor 17, silakan nomor 17. Nomor 17, silakan teman-teman. Silakan nomor 17. Nomor 17. Nomor 17. A, D. Nggak kelihatan itu. Jawabannya apa? 17 itu apa itu? Desa X, desa ISPA, diare, dan lain sebagainya itu datanya coba dicek, teman-teman. Datanya dicek yang berpengaruh yang mana. Coba dicek dulu. Nomor 17. Kita lihat ISPA 40%, diare 10%, DBD 10 kejadian di lingkungan kumuh, sampah menumpuk beberapa sudut dengan air, pot-pot, gelas, paling minuman, terjepit nyamuk. Apakah prioritas hadap masalah tersebut? Berarti kira-kira apa yang dilakukan? Nah, nomor 17 ya. Ini jentik nyamuk, DBD ada, kemudian diare juga ada, sampah DPLH, dinas DPLH, lingkungan kumuh dengan pot-pot, dinas pertamanan, dinas pertamanan nih. Kemudian berarti
kolaborasi dengan masa dinas terkait. Karena dinas kesehatan ada yang kumuh itu bagian siapa, kemudian sampah juga itu bagian DPLH, ya. Juga 17 adalah E jawabannya. Kolaborasi nggak bisa diselesaikan sendiri loh. Masa ini tanpa kumuh gitu, lingkungan kumuh kan semuanya juga harus bergerak, bukan hanya perawat aja. Kolaborasi dong. Nomor 18. 18. Ayo, analisis. Dianalisis 18. Apa jawabannya? 18 dianalisis. Ini yang jadi masalah. Apakah yang prioritas? Kemudian posyandu wilayah binaan mencakup 2 RW, RWS dan RWZ. Pada tahun 2013, tingkat partisipasi warga RWJ di posyandu kurang dari 20%. Warga RWJ mengeluh jarak terlalu jauh. Nah, berarti posyandu itu ya sudah kan ini RW posyandu Y berada di X, yang berada di X. Sementara di RW Z kan nggak ada, berarti makanya jadi jawabannya adalah ini. Menginisiasi kan, dan menjadi fasilitator adanya posyandu. 19. Windshield survey. Nah, Puswas E dapatkan 50% rumah memiliki ventilasi kurang dari 10%. Ventilasi normal adalah 10% sampai 15% dari luas pantai. 10% sampai 15% dari luas pantai. Apakah rencana tindakan prioritas? Menganjurkan membuat ventilasi baru, advokasi dana pembuatan ventilasi, penyuluhan untuk membuka pintu dan jendela setiap hari. Ya udah, yang paling mudah. Ya. Kalau ini ada dana. Kalau ini kan tidak terlalu. Ini mudah untuk dilakukan. C jawabannya. Kemudian nomor 20, silakan teman-teman nomor 20. Apa jawabannya di nomor 20? Nomor 20, silakan jawabannya apa? Nomor 20. 20 jawabannya apa? Ya kan? Warga dusun X memiliki kebiasaan melarang wanita hamil memakan ikan. Larangan tersebut sudah ada sejak lama, selalu diikuti oleh wanita hamil di dusun X tersebut. Apa tindak pertama yang dilakukan sebagai perawat komunitas di dusun tersebut? Tetap melestarikan kebiasaan tersebut supaya aman, tidak usah pusing. Nomor 20. Silakan nomor 20. Melakukan pengkajian pendekatan teknologi perubahan perilaku. Waduh, mantap benar. Menerima budaya tersebut dan memodifikasi, merubah budaya tersebut, melakukan kolaborasi tentang yang berwenang. Berarti ya bisa lah Anda kalau memang bagus, semampu, silakan. Pengkajian pendekatan teori perubahan perilaku, apa yang bisa dirubah dan budaya apa, kemampuan untuk berubah dan lain sebagainya. 21 teman-teman, silakan 21, mumpung masih ada waktu. 21 cepat, karena sudah dijawab ya. Sudah dijawab. 21 apa jawaban teman-teman? Di sini datanya banyak nih. Kasus ISPA meninggal bebas antibiotik tanpa resep dokter. Oh, ini berarti penduduk kumuh beberapa seperti tanpa alas kaki, berarti resiko penularan ya. Risiko penularan karena kumuh dan sering makan obat tidak beresep. Jadi risiko penularan. Kemudian ini mengalami nyeri pada kaki 3 hari yang lalu. Tampak gelap, licin, tidak ada pegangan dinding. Pengurus panti mengatasi tapi tidak ada upaya melakukan mengatasinya. Apa prinsip etis yang dilanggar, yang diabaikan? Merugikan. Berarti jawabannya adalah merugikan ini.
Nomor 22, apa jawabannya? Nomor 22, merugikan, itu tidak mendapatkan manfaat. Ini tidak mencegah terjadinya risiko, namanya non efisien. D, nomor 22. Nomor 23. Nomor 23. Puskesmas 12 memiliki daerah binaan wilayah kumuh kemudian padat, penduduknya masyarakat wilayah tersebut sudah biasa minum antibiotik juga bebas berdasarkan data Puskesmas tahun 2002. Terdapat kasus 200 kasus penyakit ISPA, 17 diantara yang meninggal. Maka membuang sampah ke selokan di sekitar rumah apa punya tinggi virulensi agen ISPA pada kasus tersebut. Virulensi terhadap kemampuan si virus untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Virulensi yang disebabkan di sini adalah sanitasi yang kurang. Oh, minum antibiotik ini yang benar, yang tidak benar harusnya ini. Jawabannya adalah mana ya? Retensi terhadap antibiotik. Ini tidak biasa. Jadi jawabannya A, virulensinya. Kenapa virulensinya? Karena jadi kebal. 23 adalah 23 adalah A. Ini nggak jelas jawabannya itu dua nomor berapa ini? 22, 23 ditulis ya, 23 apa atau apa itu. Kemudian nomor 24, 24 silakan. 24. Berdasarkan laporan bulanan Puskesmas, anggota keluarga yang menderita TB paru, kemudian melakukan hubungan kunjungan rumah. Saat dilakukan kunjungan, seluruh anggota keluarga sedang berkunjung rumah, apa tindakan selanjutnya? Wah, ini tidak ya memperkenalkan diri kan. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan lain sebagainya ya. Ini berarti A jawabannya 24. 25. 25. Berdasarkan laporan keluar Puskesmas ditemukan data kejadian kasus aborsi pada remaja. Perawat melaksanakan hubungan kunjungan rumah pada saat perawat menjelaskan tujuan kunjungan rumah, keluarga menolak dengan alasan beberapa hal tersebut merupakan urusan keluarga. Apa yang dilakukan mes tersebut? Berarti kita membuat kontrak baru ya. Nomor 25 ya. Membuat kontrak baru ya. Membuat kontrak baru ya. Ya udah datang lagi. Nomor 26. Temuan baru filariasis sebanyak 30 dalam stadium 1 dan stadium 2 di Puskesmas C Kabupaten T. Dinas Kesehatan melakukan pengobatan massal. Pengobatan massal berarti early diagnosis dan prompt treatment. Nah, ini ya, diagnosis dan prompt treatment, pengobatan dini. C jawabannya nomor 26. Nomor 26 C. Nomor 25, silakan teman-teman. 25, 27. 27, silakan cek datanya. Apakah masalah? Ini 1% tuberkulosis, ya, 2% terdapat di Nasan E terdapat 1% tuberkulosis. Hasil survei kelurahan Y, wilayah kerja Puskesmas N, terdapat 2% tuberkulosis dengan karakteristik yang kotor, bersih kurang, kepedulian pemerintah setempat kurang baik, masa kekuatan yang jadi prioritas adalah apa? Berarti nomor 27 silakan teman-teman, nomor 27. Nomor 7 ini 2% itu juga tinggi. 2% juga tinggi. Menurut KLB. Jadi ini karena kurang kurang pemerintah juga kurang baik, maka ini lingkungan jadi resiko peningkatan kasus tuberkulosis di kelurahan ini. Jadi jawabannya adalah A nomor 27. A nomor 27. Tingginya belum karena belum tinggi amat, tetapi yang paling penting ada risiko peningkatan. Karena di sini ada data lain. Kenapa data lain? Ini ada kurang baik ini pedulian. Sumber bersih juga, lingkungan kotor. Ini dengan adanya orang 20%, 2%,
Makanya resiko naik ini tinggi banget karena ditunjang oleh ada data lain. Jadi jawabannya ada resiko peningkatan kasus tuberkulosis, bukan tingginya, ya. Bukan tingginya, tapi lebih gawat itu peningkatannya. Dari 1 sampai 27 itulah yang bisa kita kerjakan malam ini. Terima kasih dan besok kita dengan soal baru. Dan mungkin kita upayakan teorinya dulu, baru kemudian kasus, supaya ada nilai tambah yang bisa Anda peroleh. Dan nanti materi serta kunci jawaban akan saya berikan pada Anda setelah selesai, termasuk juga video akan saya simpan setelah saya selesai editing. Terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.